Pertanyaan pertama ini dari saudari kita Lisa Listiana. Beliau ini mahasiswa doktor di IUM. Beliau juga founder dan direktur dari WACID, atau Wakaf Center for Indonesian Development and Studies. Pertanyaannya adalah, begini Ustaz. Wakaf adalah salah satu bentuk amalan atau ibadah. Oleh karenanya, sebagaimana ibadah-ibadah lain, hal yang paling mendasar adalah lurusnya niat dan tujuan semata-mata mengharap ridha Allah. Namun saat ini, sebagai bagian dari syiar, wakaf dikampanyekan dengan bermacam inovasi seperti satu, wakaf institusional, misal dengan adanya wakif lembaga. Jadi lembaga sebagai pelaku wakaf. Kemudian yang kedua, ada narasi semacam ini dalam hal wakaf. Zaman now kalau nggak berwakaf nggak keren. Gitu. Nah, narasi ini seolah mengejar faktor kerennya yang disesuaikan dengan zaman dan cenderung terlihat tidak mengejar faktor akhirat atau kelurusan niat. Nah, bagaimana perspektif worldview Islam melihat dua hal inovasi di atas? Kemudian saat pendekatan atau edukasi seperti apa yang perlu dilakukan untuk mengkampanyekan wakaf agar tidak menimbulkan salah paham? Jazakallah khairan Ustaz Hamid Fahmi Dargasi. Yang terakhir apa? Dari kita Lisa. Pendekatan atau edukasi seperti apa yang perlu dilakukan untuk mengkampanyekan wakaf agar tidak menimbulkan salah paham? Baik. Itu pertanyaan pertama. Itu dulu saya jawab ya. Oke, Ustaz. Ya. Yang pertama mengenai bahasa sosialisasi ya sebenarnya. Ya betul. Benar, Oke. Itu. Jadi ini karena apa? Karena pemahaman orang mengenai wakaf khususnya di Indonesia ini adalah pemahaman yang sempit. Jadi bahkan di kalangan para ulama itu ada yang melarang orang berwakaf dengan harta, dengan uang. Sehingga orang menjadi salah-salah di sini. Bentuk-bentuk wakaf itu tidak dikenal oleh banyak orang. Sehingga muncullah istilah ini. Jadi keren dalam pengertian ini kan bisa juga keren di hari akhir kan juga bisa. Lakukanlah ibadah yang strategis sebenarnya kan begitu. Istilahnya ini istilah gaul aja. Cuma ini problemnya adalah problem sosialisasi terhadap masyarakat yang selama ini tidak memahami makna wakaf dan tidak kadang-kadang tidak tahu dia memberikan sesuatu, dia hibah begitu saja dan tidak tahu niatnya apa. Ini yang masalah. Padahal sebenarnya dia bisa melakukan itu dalam strategi yang baik, bahwa harta yang dia miliki itu dia wakafkan dengan syarat-syarat, misalnya mauquf alaihinya seperti apa, misalnya pendidikan ataupun bisnis atau apa. Orang tidak mengerti itu. Ini perlu sosialisasi sehingga bisa saja orang wakaf ilmunya gitu ya, ilmu perusahaan apa dia wakafkan, dia suruh orang lain menjalankan tapi untuk kepentingan umat. Kesadaran ini yang tidak ada. Nah, edukasi seperti apa yang strategis supaya tidak menjadikan fitnah atau kesalahpahaman? Strateginya adalah pahamkan seluruh aspek fikih di dalam wakaf itu pertama. Tapi fikih saja tidak cukup. Fikih itu kan syariah. Nah, di dalam Islam itu syariah tidak cukup kalau tidak disertai dengan akidah. Bersyariah atau berislam dengan syariah itu tidak cukup jika kita tidak melengkapinya dengan akidah atau dengan keimanan. Maka sulit sekali kalau orang difahamkan, misalnya saya mengeluarkan harta saya sekian persen, kemudian apa gunanya bagi saya mengeluarkan harta sekian banyaknya untuk sesuatu yang saya tidak mendapatkan kembaliannya. Ini orang yang tidak mengerti makna barokah, tidak mengerti makna tasfiyatul nafs, tasfiyatul mad dan sebagainya. Nah, ini worldview tadi saya maksudkan di situ. Di bagian daripada keimanan itu adalah mengeluarkan harta. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, saya menyimpan emas sekian banyak
tapi setiap tahun saya harus mengeluarkan zakatnya. Untuk apa saya menyimpan kalau setiap tahun harus dikurangi? Nah, di sini pertanyaannya adalah ketidakpahaman dia terhadap makna harta. Dia menyimpan emas sekian banyak, untuk apa dia menyimpan? Mestinya kan yang benar di dalam Islam itu adalah harta itu diputar. Sehingga perputaran itu akan memberikan barokah dan manfaat untuk orang lain. Di sini Di sini wakaf itu juga seharusnya begitu. Dia harta yang tidak boleh berhenti, dia harus terus berputar. Dan inilah yang akan menjadikan ekonomi umat itu berkembang dengan pesat. Cukup ya? Ada pertanyaan tadi yang terkait dengan wakaf institusi. Oh, institusi. Ya tidak ada masalah orang membuat sekolah, ya, kemudian sekolah itu diwakafkan. Artinya itu tidak lagi milik pribadi tapi milik umat. Ini persis seperti di Gontor. Jadi apa boleh mewakafkan institusi? Boleh, kenapa tidak? Wakaf perusahaan aja boleh. Nah, kemudian bagaimana mengatur institusi itu? Ya dia menjadi institusi yang milik publik. Sebab selama ini lembaga-lembaga pendidikan di dalam masyarakat Islam itu adalah lembaga pendidikan milik pribadi. Nah, pribadi-pribadi yang memiliki itu umurnya terbatas, kemampuannya juga terbatas. Ketika dia gagal, ya gagal, habislah usahanya itu. Tapi kalau dia harta wakaf, dia bisa dibicarakan oleh sekian banyak orang dan bisa dimanfaatkan oleh orang yang lebih banyak lagi. Itu bedanya. Ya. Jadi mewakafkan lembaga, mewakafkan perusahaan, atau mewakafkan institusi apapun itu sangat bermanfaat bagi umat.